Kemudian saudara-saudaraku sekalian, di dalam kita meniti tangga kehidupan ini, didiklah, latihlah, belajarlah untuk dapat selalu bersabar, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Sebab banyak orang berjaya bersabar di kala duka, ya, tapi banyak orang gagal apabila diuji dengan kesenangan, dengan kegembiraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi hab li hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin wa adkhilni min warathati jannatin na'im. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Di dalam kita melaksanakan perjalanan kehidupan ini, kita dihadapkan pada kehidupan realiti. Kita dihadapkan pada kehidupan yang nyata. Sebuah perjalanan untuk melepaskan apa yang kita inginkan dan menerima apa yang tidak kita inginkan. Maksudnya, di dalam kehidupan ini kita harus ridha, kita harus rela melepaskan sesuatu yang kita inginkan dan menerima dengan ridha apa yang tidak kita inginkan. Sebab semuanya itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan saja setakat kita mencari ridha Allah, namun juga kita harus siap ridha dengan keputusan yang Allah timpakan, yang Allah berikan, yang Allah limpahkan kepada kita. Jangan hanya perkara-perkara yang menyenangkan saja, tetapi kalau ada perkara-perkara yang tidak menyenangkan, sebagai hamba Allah yang pasrah, sebagai seorang muslim yang berserah diri, dia ridha menerima ketentuan Allah, lalu dia segera bermuhasabah, introspeksi. Kalau sesuatu yang dia terima itu menyenangkan, dia tidak menjadi insan yang lupa diri dan lupa daratan. Dia semakin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apabila sesuatu yang diterima dalam kehidupannya itu sesuatu hal yang tidak menyenangkan, itu juga datangnya dari Allah, maka hendaklah kita ridha menerimanya, lalu kita bermuhasabah diri. Sesuatu yang tidak menyenangkan ini, apakah ini peringatan, apakah ini azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
untuk sebagai kafarah dosa-dosa kita di masa lalu, baik yang kita sedari maupun yang tidak kita sedari. Ataupun kalau sesuatu yang tidak menyenangkan itu menghampiri dalam kehidupan kita, juga kemungkinan ini merupakan ujian untuk menguji kita di mana batas-batas kesabaran kita. Maka apabila kita menghadapi ketentuan-ketentuan Allah yang menghampiri dalam perjalanan hidup kita, ketika yang menyenangkan, yang menggembirakan, kita jangan lupa, ya Allah, sesuatu yang menyenangkan ini, sesuatu yang menggembirakan aku ini, semoga aku menjadi hamba yang pandai bersyukur, menjadi hamba yang pandai menghargai karunia anugerah-Mu. Namun apabila kita menerima dihampiri sesuatu yang tidak menyenangkan, di luar harapan kita, maka kita juga diwajibkan untuk sadar dengan mengucapkan, ya Allah, kalau yang tidak menyenangkan ini merupakan kafarah dari dosa-dosaku di masa lalu, semoga aku dapat menerimanya dengan ridha dan dapat mengurangi atau mengkafarah dosa-dosaku yang masa lalu. Namun ya Allah, kalau yang sesuatu yang tidak menyenangkan ini benar-benar merupakan ujian, maka tolonglah hamba ya Allah, di tengah kelemahan dan kedaifan hamba ini, jadikan hamba yang kuat untuk bersabar, yang kuat untuk istiqomah di dalam iman. Kira-kira demikian. Jangan sampai ketika yang menyenangkan kita lupa kepada Allah, lupa bahwa itu campur tangan Allah. Tapi begitu sesuatu yang tidak menyenangkan, kita putus asa, kita komplain kesana kemari dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan ini ada yang diinginkan dan ada yang tidak diinginkan. Ada kebahagiaan sekaligus juga ada kesedihan. Ada siang dan ada juga malam, dan seterusnya, selalu berpasang-pasangan. Lalu tangga kehidupan merupakan alat, sarana untuk kita boleh dapat naik, dan juga alat untuk kita dapat turun. Jadi kalau dia kehidupan ini merupakan tangga kehidupan. Jadi tangga kehidupan ini dapat kita jadikan alat untuk naik dan juga dapat menjadi alat untuk kita turun. Di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita harus belajar menerima, menghargai perbezaan, dan harus memiliki bekal sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, yang bermaksud berbekallah kamu dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita harus belajar menghargai perbezaan, sebab iblis laknatullah sudah menjadi makhluk yang pertama. Dia tidak mau menerima perbezaan. Dia bandingkan antara dia dan Adam. Ana khairum min, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Berbeza kata-kata si, aku tak mau hormat kepada Adam. Beza dengan aku. Aku lebih baik dari dia. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Jadi makhluk yang pertama yang membangkang, tidak siap menerima perbezaan, itulah iblis. Jadi saudara-saudaraku sekalian, banyak kita kadang-kadang tidak siap kalau dia tidak seperguruan dengan kita, kalau tidak sepahaman dengan kita, wah, kita tidak mau menerima, kita bermusuh-musuhan. Padahal tengok itu, kalau kita tengok bunga, justru kalau bunga itu satu warna saja, merah semua atau kuning semua, maka tidak seindah kalau warna itu bercampur-campur warna-warninya. Ada hijau, ada ungu, ada purple, ada merah, ada putih, sehingga ternampak indahlah bunga itu. Saudara-saudaraku sekalian,
Kita tidak dapat terpisah dari kacau. Jangan saling menyalahkan, jangan saling menghakimi. Mari kita saling menghormati. Hari-hari di dalam kita salat, kita mengucapkan kalimat Maliki Yaumiddin. Kita tidak sadar sudah berapa kali kita baca Maliki Yaumiddin. Yang kita pahami hanya setakat yang menguasai hari kemudian. Hanya setakat itu yang kita pahami. Padahal yang maha berkuasa di hari kemudian hanya Allah yang berhak menghakimi soal ketentuan di mana kita berada kelak. Selepas kita di dunia ini ataupun di akhirat kelak, kita tak berhak. Sebab yang berhak memponis adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita semua adalah ciptaannya. Dia yang berhak mengatur. Dia yang sangat berhak untuk menentukan. Saudara-saudaraku sekalian, jadi di dalam kehidupan ini selalu saya ulang-ulang kalimat ini. Kalau kita nak pergi makan angin hanya 2-3 hari, 1 minggu, nak pergi umrah paling lama 10 hari, 15 hari, sibuk kita mengumpulkan bekal, takut, khawatir kalau di dalam perjalanan tidak cukup. Ya. Padahal kepergian itu hanya beberapa hari saja. Tetapi sudahkah kita akan menuju kepergian yang Masya Allah entah berapa jauh dan berapa lama masanya. Di situ kita memerlukan bekal. Al-Quran menerangkan, fatazawwadu, berbekallah kamu, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Saudara, selama ini kita pahami takwa itu dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Betul. Tetapi masih banyak lagi harus kita uraikan, saudara-saudaraku sekalian. Jangan sampai kita sudah merasa sebagai orang yang bertakwa, namun ternyata di hadapan mahkamah Allah kelak kita dinafikan. Zero. Kita hanya pengaku-ngaku saja sebagai orang yang bertakwa, tapi kita tidak termasuk orang yang bertakwa. Saudara, takwa ini bukan setakat pengakuan, bukan setakat keyakinan, tetapi nak dibuktikan di dalam akhlak, perilaku, perbuatan, karakter. Nah, untuk mengukurnya banyak. Tetapi pada kesempatan yang singkat ini, coba ukur diri kita. Bekal yang nak kita bawa takwa ini tadi. Yang pertama, takwa itu disimbolkan dengan huruf ta. Apa ta itu? Ta bermakna tawaddu. Tawaddu artinya adalah rendah hati. Ya. Perilaku rendah hati adalah bakat yang harus dijunjung tinggi di dalam berinteraksi kepada sesama. Lawan dari tawadhu, sombong, takabur, angkuh, merasa paling pandai, semua orang dianggap rendah. Maaf, walaupun ritual kita hebat, tetapi dalam perangai kita jauh dari sifat tawadhu, ya, sombong, takabur. Termasuk takabur itu tuan-tuan, sombong, sudah mendahului Tuhan. Surga punya kita, neraka punya orang. Ini kan sudah takabur namanya. Ini kadang-kadang kita tidak sadar. Nah, oleh sebab itu saudara-saudaraku sekalian, ukur diri kita dalam kehidupan kita ini, adakah perangai tawadhu atau tidak? Sebab tawadhu itulah simbol dari orang huruf ta, orang yang bertakwa. Tawadhu bukan jalan lembik-lembik terhuyung-huyung. Tawadhu bukan cakap lemah lembut tak dengar sangat. Itu bukan tawadhu. Itu kurang vitamin, kurang energi. Ya. Orang tawadhu itu siap menerima kebenaran. Walau kebenaran itu datangnya dari siapapun. Mungkin status sosialnya lebih rendah dari kita. Mungkin datang kebenaran itu dari pendapat istri. Mungkin kebenaran itu datang dari pendapat anak dan murid kita. Kalau dia benar, hati nurani dengan hujah-hujah yang dapat kita terima dengan benar, maka sami'na wa ata'na. Tapi kalau sombong, dia tidak mau. Makanya iblis tadi perangainya itu warisan iblis, takabur. Ya, dan di dalam surah Az-Zumar, orang takabur itu, na'udzubillah, tempatnya di neraka Jahannam. Na'udzubillah. Saudara-saudaraku sekalian, mari dalam sisa hidup yang ada ini, sebelum ruh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita ubah akhlak perilaku kita. Kalau benar kita ingin menjadi orang yang takwa, hendaklah berperangai, berperilaku tawadhu.
Yang kedua, huruf yang kedua dalam kalimat takwa adalah huruf qaf. Huruf qaf ini bermakna qanaah, yaitu belajar, melatih diri, menerima realiti, menerima kenyataan apa adanya. Jangan pernah hidup dengan apa yang seharusnya, karena yang ada adalah apa adanya. Terimalah kenyataan realiti hidup dengan ridha, syukur dan sabar yang saya sampaikan di dalam mukaddimah tadi. Jadi, perangai akhlak orang yang bertakwa yang akan menjadi bekal kehidupan kita setelah kita tinggalkan dunia ini kelak adalah dia ridha dengan apapun ketentuan Allah. Kalau yang senang dia syukuri, kalau yang tidak senang dia hadapi dengan sabar. Kemudian huruf yang ketiga dalam kalimat takwa adalah huruf waw, berarti wara. Wara ini apa? Berhati-hati. Ada rasa marwahnya tinggi, punya rasa malu. Ya. Malu kepada siapa? Didiklah diri kita agar memiliki rasa malu kepada diri kita sendiri, malu pada sesama, terutama memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, kadang-kadang kita hancur ibadah kita. Begitu di tengah orang ramai macam ini, wah macam warak betul kita ibadah. Tetapi begitu kita keluar, sejadah kita lipat, kita keluar dari masjid, seakan-akan Allah sudah tidak ada, sudah tidak merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kita kadang-kadang merasa malu kepada Allah dikala banyak orang, tapi ketika tidak ada orang, habis semuanya itu. Nah, begitu juga rasa malu kepada sesama, kepada diri sendiri. Itulah marwah, itulah harga diri. Jadi saudara-saudaraku sekalian, orang yang takwa itu perilaku, akhlaknya dia tinggi, marwahnya tinggi, harga dirinya. Kemudian huruf yang keempat adalah alif, yang bermakna ikhlas. Di dalam kita menjalani kehidupan ini, mari kita belajar, melatih diri untuk ikhlas dalam apapun jua setiap peristiwa yang terjadi. Terimalah segala sesuatu apa adanya. Belajar untuk dapat mengikhlaskan apapun yang terjadi. Terimalah segala sesuatu apa adanya, dan belajarlah untuk tidak menyesali keadaan. Saudara-saudaraku sekalian, ikhlas senang bercakap. Macam saya ini nyuruh orang ikhlas, tapi saya sendiri kadang-kadang berat nak ikhlas. Ya, maka diberi imbalan dalam hadis Nabi SAW, fatuba lil mukhlisin, berbahagialah orang-orang yang ikhlas. Saudara-saudaraku sekalian, untuk mempertahankan keikhlasan ini sangat-sangat berat, karena lawan dari ikhlas riya. Orang yang riya tempatnya neraka wail. Ya, ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Dalam ayat yang lain lagi, tanda-tanda orang munafik itu apa dia? Ketika dia salat dibuat dengan cara malas, lalu dia berniat riya, lalu sedikit sekali dia mengingat Allah, masuk dalam kategori nifak. Jadi saudara-saudaraku sekalian, jangan kita berbangga dulu ataupun meremehkan orang yang tak sembahyang. Bukan bermakna kita harus tinggalkan sembahyang. Ini kadang-kadang terjadi karena kita tengok orang itu tak sembahyang, tak solat. Woi, bukan main kita macam hina dia. Ya, padahal belum tentu sembahyang kita sendiri. Sebab itu tadi, riya, kalau riya, ra'un, masuk neraka wail. Kalau dia misalnya sedikit mengingat Allah, ya, solatnya tadi dia cuma mengatur program atau sekedar ikut formality saja, sedikit sekali dia yang dia ucapkan, dia leka, yang gerakannya dia tidak sedari. Sebab ingat saudara-saudaraku sekalian, saya menasihati diri saya, tuan-tuan dan puan-puan, dengan cinta dan kasih sayangnya, mari dalam sisa hidup ini kita perhatikan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Semoga kita masuk di orang yang beriman. La taqrabus shalah, jangan dulu kamu dekati salat, wa antum sukara,
di saat kamu sedang tidak sadar, di saat kamu sedang mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu paham apa yang kamu ucapkan itu. Subhanallah, dari takbiratul ihram, dari doa iftitah, dari al-fatihah, dari surat atau ayat, bacaan ruku', bacaan sujud, bacaan i'tidal, bacaan duduk antara dua sujud, bacaan tahiyat awal dan tahiyat akhir. Kalau kita mau jujur, tuan-tuan, sudah berpuluh tahun kita sembahyang, tapi belum kita menguasai semua bacaan-bacaan di dalam solat itu. Sebab bacaan itu harus dipahami maknanya, kemudian dibuktikan, diterjemahkan dalam akhlak. Saya ambil contoh, sudah berulang kali saya sampaikan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu janji, selepas sembahyang nanti, ya Allah, aku nak buktikan aku tidak haus dengan sanjungan dan pujian, karena aku sudah berikrar segala puji dan sanjungan milikmu, ya Allah. Maka Allah nak tengok bukti. Hai si fulan, kau sudah mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Aku nak tengok haus pujian atau tidak, haus sanjungan atau tidak dalam kehidupan. Ar-Rahmanir Rahim. Kita telah berikrar yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Tuhan nak tengok, wahai hambaku, kau telah mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Aku nak tengok selepas kau keluar dari masjid, setelah kau selepas dari solat, kau penebar cinta, kasih sayang atau tidak. Kerana aku menciptakan engkau sebagai kepanjangan tanganku, kata Allah, untuk menebarkan cinta dan kasih sayang. Bayangkan kalau solat, mata kita melotot-melotot, ya, asyik nak gaduh, bermusuhan, kerana hanya sekedar berbeza pendapat misalnya, saling menyesatkan, na'udzubillah, saling mengkafirkan, na'udzubillah. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudaraku sekalian, Malik Yaumiddin yang saya katakan tadi, jangan kita menghakimi, memponis orang lain, karena yang berhak menghakimi, yang memponis itu nanti bukan kita. Malik Yaumiddin, yang menguasai, yang merajai hari kemudian. Oh, banyak sekali kalau kita uraikan, saudara-saudaraku sekalian. Iftitah saja, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Kalau kita mau jujur, tuan-tuan, saya solat betul untuk Allah atau ada faktor-faktor lain? Ibadat. Nah, jadi di situ, saudara-saudaraku sekalian, yang menjadi keprihatinan kita, mari masih ada kesempatan di dalam sisa hidup ini untuk memperbaiki kualitas takwa kita, karena takwa itulah sebaik-baik bekal. Kemudian, saudara-saudaraku sekalian, di dalam kita meniti tangga kehidupan ini, didiklah, latihlah, belajarlah untuk dapat selalu bersabar, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Sebab banyak orang berjaya bersabar di kala duka, ya. Tapi banyak orang gagal apabila diuji dengan kesenangan, dengan kegembiraan. Nak tengok contoh waktu berbuka puasa saja, tuan-tuan. Sudah hilang kesabaran ketika berbuka. Waktu susah, lapar, boleh sabar. Tapi begitu Allahu Akbar, sudah tak boleh kawal lagi, ya. Bahkan saya pernah, tuan-tuan, memberikan tazkirah, karena sudah azan, saya nak tutup, belum sempat tutup, orang itu sudah tegur saya, ketuk-ketuk jam, kasih warning bahwa waktu berbuka sudah datang. Macam orang kelaparan. Usahakan kalau kita berpuasa, jangan macam orang kebuluran, tuan-tuan. Ikhlas, ya. Nah, ketika kita di hadapan hidangan berbuka, Masya Allah, sudah tidak bersabar lagi. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan, ya, ketika azan, memang ada hadis, cepatkan berbuka, lambatkan waktu sahur, tapi bukan bermakna cepat begitu, tak terkontrol lagi. Ikuti azan dulu. Barang siapa yang mendengar azan, lalu dia ikuti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai La ilaha illallah. Kemudian dia berdoa dulu, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Apa?
Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendengar azan, lalu dia ikuti dari ayat demi ayat sampai akhir, kemudian ditutup dengan doa selepas azan, Nabi SAW bersumpah menjadi garanti dia wajib mendapat syafaatku. Ini baginda Rasulullah SAW. Itu yang saya katakan, syafaat itu bukan hanya setakat melaung-laungkan selawat, tapi buktikan. Ikuti jejak Rasulullah. Rasulullah berpuasa begitu dulu. Selepas itu doa berbuka puasa. Selepas berbuka puasa, sabar dulu. Sekedarnya dulu. Sekedarnya, lalu utamakan kewajiban yang cukup penting, solat maghrib dulu. Ini kan sudah berpuluh tahun kita puasa, tak macam itu. Kalau tempat saya kat sana, tuan-tuan, Masya Allah, konon-konon takwa, konon-konon tawaduk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung air mineral 1 gelas. Sudah la ilaha illallah, kurma, roti. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kolak pengat. Hayya 'alas salah, nasi biryani. Hayya 'alal falah, prata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kopi dan merokok. La ilaha illallah, terlentang pingsan. Ini kami kat sana, kat sini insyaAllah serupa. Nah, sabar di dalam menghadapi nikmat. Ketika kita miskin, boleh sabar. Tapi begitu diuji dengan kekayaan, ya, career bagus, uang banyak, oh susah nak kontrol. Asyik busy gitu kan ya. Kalau sabar dalam miskin, maghrib sudah rajin. Tapi kalau diuji dengan kekayaan, dengan kesibukan, ya, macam Sa'labah. Ketika dia miskin, susah, rajin berjamaah. Tapi begitu diuji dengan doa Rasulullah SAW dan hadiah kambing yang beranak pinak banyak, dia sudah jarang nampak di masjid, asyik kirim salam saja, busy. Sekali lagi, diuji dalam kesusahan, banyak orang berjaya. Tapi diuji dalam kesenangan, banyak orang gagal. Saudara-saudaraku sekalian, jadi hendaklah kita bersabar. Tetapi sabar di sini bukan menyerah tanpa syarat. Ya, jangan sampai berbuat yang tidak logik. Misal saya ambil contoh, tuan-tuan. Rumah kita kat seberang masjid sini. Katakanlah umpama, rumah kita kat flat di seberang masjid ini. Tiba-tiba hujan renyai-renyai. Hujan renyai-renyai. Jadi kalau orang yang sabar, tuan-tuan, kalau orang yang tak sabar, dia terus tak datang. Senang dia mengkambing hitamkan. Kenapa tak datang? Takdir, kata dia kan, karena hujan. Nah, ini orang yang tak sabar. Ada lagi orang yang memenuhi ke masjid tapi nekat. Macam mana hujan renyai-renyai tadi, dia lompat pagar, berlari, nyeberang jalan, lebar sampai sini basah kuyup. Dia berhasil datang ke masjid, tapi bukan sabar itu, dia nekat. Orang yang sabar itu macam mana? Hujan renyai-renyai, dia nak salat maghrib atau isya atau subuh, ya, maka dia cari payung. Oh, payung tak ada, ya, dia cari beg plastik lah misalnya untuk balut tubuhnya. Dia pelan-pelan jalan, nyusur, sampailah dia dengan selamat di masjid. Nah, itu orang sabar. Orang sabar itu maknanya mengatasi kesulitan dengan ilmu, dengan kecerdasan, jangan nekat. Ya. Kemudian saudara-saudaraku sekalian, ketika kita menerima masalah-masalah yang menyenangkan, kalau kita tidak kontrol dengan sifat sabar, maka kita akan terjerumus ke dalam lembah lupa diri, sombong dan takabur. Yang ketiga, jangan kita mengontrol, mengawal yang tidak patut untuk kita kontrol, untuk kita kawal. Orang lain menghina kita, kita tak dapat mengawal dia. Orang lain membicarakan kita, mengumpat kita, kita tak dapat mengontrol dia. Orang lain menjatuhkan nama baik kita, kita tak dapat mengontrolnya. Yang dapat kita kontrol adalah diri kita sendiri. Saya ulangi, tuan-tuan, ya, jangan kamu sibuk mengontrol, mengawal orang lain. Orang lain mengumpat kita, kita tak tahu, kita tak dapat mengawalnya.
Orang lain menjatuhkan nama baik kita, kita tak tahu. Orang lain memfitnah kita, kita tak tahu. Jadi sudah kita serahkan kepada Allah. Kalau hadis Nabi, kalau kita diumpat, kalau kita difitnah, maka dosa kita diambil dia, pahala dia berpindah kepada kita, dia menjadi orang muflis. Yang harus kita kawal, yang harus kita kontrol adalah diri kita sendiri. Ya, ini yang dapat kita kawal. Tidak usah membuang masa dan energi, sebab yang dapat kita kontrol adalah diri kita sendiri. Daripada sibuk bagaimana menutup mulut orang lain, lebih baik dan lebih bagus kita belajar untuk menutup telinga kita sendiri. Sebab kalau kita nak ikuti tuan-tuan, tak semua orang suka kita. Ya, sebaik apapun telah kita curahkan, orang tetap tak semua menilai kita bagus. Masih disalahkan, dikomplain dan lain sebagainya. Sudah, biarkan. Yang penting kita kawal diri kita sendiri. Jadi saudara-saudaraku sekalian, begitu juga kalau kita dapat memanage pikiran kita, memanage akal kita. Misal, kalau kita jatuh benci, marah kepada seseorang, untuk apa kita ikuti kemarahan dan kebencian di dalam pikiran kita? Dia malam sudah tidur nyenyak, kita masih terhengah-hengah, napas kita emosional. Ya, dia senang-senang padahal dia tak memikirkan kita. Nah, oleh sebab itu saudara-saudaraku sekalian, berbahagialah orang yang dapat memanage, yang dapat mengawal alam pikirannya, akal pikirannya. Saudara-saudaraku sekalian, kemudian ini tadi, daripada sibuk bagaimana kita menutup mulut orang lain, lebih baik dan lebih bagus kita belajar untuk menutup telinga kita sendiri. Yang keempat, di dalam kita meniti tangga kehidupan ini, belajar dan didiklah diri kita agar tidak memiliki sifat hasad, dengki dan iri. Memiliki sifat hasad, dengki dan iri harus dikikis habis, karena hasad, dengki dan iri hati akan menyakiti dan menyiksa diri kita sendiri. Perhatikan itu. Ya. Kalau kita hasad, dengki dengan jiran, kalau kita hasad, iri, dengki dengan kawan, saudara mara, sahabat handai, ya, yang kita dengki itu dia tak menderita, tapi kita sendiri yang menderita. Ya. Dia beli kereta, datang hasad ke jedap, dia senang-senang punya kereta baru, kita yang risau tak boleh tidur, kita yang tersiksa. Dia naik pangkat, ya, dia makmur hidupnya, ya, kita jealous, maka kita pun tak boleh tidur, tak boleh tenang. Dia tak ada apa-apa. Ya. Oleh sebab itu saudara-saudaraku sekalian, nak tahu tak? Saya mungkin sudah pernah saya sampaikan. Ya. Iblis itu dalam surga kan? Kan dihalau dari surga. Bermakna sebelum dihalau dalam surga. Ya. Iblis itu sebelumnya dalam surga. Jangan kita juga terpukau dengan orang baca Qurannya bagus, sembayangnya bagus, belum tentu. Iblis itu baca Qurannya Masya Allah. Ya. Dan dalam surat Al-A'raf, Iblis dengan Allah beraudiensi. Ya. Ketika Allah bertanya, wahai Iblis, apa puncanya engkau ketika aku nyuruh engkau sujud kepada Adam, kau tak nak? Maka Iblis menjawab yang saya uraikan tadi, ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu ayat Quran tu. Aku lebih baik dari dia. Sorry, aku nak hormat kat dia. Itu kadang-kadang ya, maaf, yang berperangai begini tak nampak yang gaib. Siapa dia selalu berperangai gitu? Kita. Nah, oleh sebab itu tuan-tuan, puncanya apa? Hasad, dengki. Ini sudah selalu kita dengar. Tapi pembelajaran apa yang harus kita ambil tuan-tuan? Iblis yang sudah dalam surga bukan tak beribadat, bukan tak berzikir, bukan tak baca Quran, tapi puncanya karena hasad dengki dengan Adam. Get out, ukhruj, keluar. Saudara, kita ambil pelajaran ini. Apa pelajaran yang harus kita ambil? Yang sudah confirm di dalam surga karena puncanya hasad dan dengki, kena halau. Apa nak jadi kita anak Adam yang belum masuk surga kalau hari-hari perangai hasad dengki, berat nak ucapkan tahniah orang lain kalau berjaya, jealous kalau tengok orang lain berjaya, berat nak ucapkan congratulations, ya? Di dunia dia sudah tersiksa. Perkara yang begini yang jarang kita kaji, saudara.
Kita merasa sudah, khatam Quran sekian, sudah pergi haji umrah, sudah puasa sunat. Tapi mari kita, karena wa fi anfusihim afala tubsirun, dalam dirimu itu perhatikan. Karena pertanggungjawaban kita di hadapan Allah tadi, karena hasil gerakan anggota tubuh kita ini, dari mata, telinga, tangan, mulut, hati, pikiran, itu yang menyebabkan kita berpahala atau kita berdosa. Maka kita harus kawal diri kita. Maka itulah sebabnya, barang siapa yang ingin mengenal Tuhannya, hendaklah dia mengenal dirinya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, jangan sampai ada hasad, iri, dengki. Yang boleh iri, hasad, dengki ini dalam bab tengok orang beribadat. Dia rajin beribadat, aku jealous, aku nak ingin macam dia. Dia pemurah, dia selalu rajin bersedekah, berderma, aku teringin, ya Allah murah rezekiku, aku ingin macam dia. Itu boleh. Ini kadang-kadang ya, sudahlah tak derma apa-apa, tak sedekah apa-apa, asyik hasad dengki, bisik-bisikkan orang. Barang siapa yang menghalang-halangi orang nak bersedekah jariah, wakaf masjid, anak yatim, dihalang-halangi, maka na'udzubillah, saya tak sampai hati itu. Al-Quran mengatakan sifat-sifat orang kafir. Jadi orang kafir itu bukan berbeza agama, perbuatan kita. Istri kita nak berbuat baik dengan ahli keluarganya, sebagai khidmat dia, kita menjadi batu api. Jangan. Kita masuk dalam perangai itu. Kita nak berbuat baik dengan sanak saudara kita, orang tua kita, istri kita menghalang-halanginya, jadi gaduh. Na'udzubillah. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku sekalian, saya ikut simpati untuk diri saya sendiri. Semoga kita mengakhiri hidup episod ini husnul khatimah. Husnul khatimah itu bukan mati waktu sembahyang. Husnul khatimah itu bukan mati kat Mekah. Husnul khatimah itu bukan mati ketika puasa. Husnul khatimah itu hutang sudah terbayar, orang yang kita zalimi sudah memaafkan kita, mak bapak kita yang sakit hati sudah memaafkan kita, istri yang kita zalimi sudah meridai kita, anak yang kita zalimi sudah memaafkan kita. Kita mati husnul khatimah. Jadi banyak kita tidak, dia mati tengah sembahyang, husnul khatimah. Belum tentu. Bagaimana? Apa yang ditinggalkan? Yang menyangkut dengan berkenaan dengan hablum minan nas. Jadi saudara-saudaraku sekalian, kemudian memiliki sifat hasad, dengki dan iri hati harus dikikis habis. Karena hasad, dengki dan iri hati akan menyakiti dan menyiksa diri kita sendiri. Usahakan dalam hidup ini jangan ada sepotong masa, sepotong waktu pun untuk kita sia-siakan. Isilah seluruh aktiviti kita dengan kesibukan-kesibukan yang baik dan bermanfaat. Apalagi usia-usia saya ini, usia sudah asar, usia sudah senja. Jangan buang-buang masa. Hendaklah kita isi yang bermanfaat untuk diri dan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Banyak kita ego tak sedar. Kita mengutamakan ritual sendiri. Kalau dia diterima, kalau dia sah, untuk diri dia sendiri dapat. Tapi kalau tak dapat, tidak terasa manfaatnya untuk orang lain. Bermanfaatlah Anda untuk keluarga Anda, bermanfaatlah Anda untuk bangsa dan negara Anda, bermanfaatlah Anda dengan jiran tetangga Anda. Sebab sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan bagus amal perbuatannya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, jangan sia-siakan masa. Banyak kita kadang-kadang, apalagi zaman handphone sekarang ini kadang-kadang sampai larut malam kita kurang tidur dan lain sebagainya. Padahal kalau kita ambil manfaat yang baik, alhamdulillah. Tapi kalau hanya kita terpancing dengan berita-berita yang menghasut, yang memanas-manaskan kita, yang membodoh-bodohi kita, habis waktu, habis masa, berdosa pula. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Insan yang baik, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sebaik-baik masa sembayangnya saudaraku Nabi Daud. Lepas ba'da isya, bercengkerama dengan keluarga sekejap, tidur. Kemudian di sepertiga malam yang akhir bangun.
Kemudian sebaik-baik puasa sunat saudaraku Nabi Daud. Beliau berpuasa sehari, berbuka sehari, berpuasa sehari, berbuka. Nah, sampai baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri memuji amalan Nabi Daud. Ya, dan Nabi Daud ternyata menjadi orang hebat, orang kaya, menjadi raja, ya, terus melahirkan anak Nabi Sulaiman alaihissalam yang menguasai kerajaan Ratu Bilqis dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku sekalian, kemudian jangan pernah hidup kita suka membanding-bandingkan diri kita dengan siapapun. Kalau kita selalu banding-bandingkan, kalau itu yang bagus, kita stres kalau kita tidak mampu membandingi dia. Tapi yang lebih parah, kita membandingkan kita yang paling baik, dia yang paling tak baik. Wah, ini bahaya. Di samping menyiksa diri dan juga membuahkan dosa, ya. Sebab ketika kita menjadi orang lain, maka kita akan tersiok-siok dalam kehidupan ini. Kita akan terus menjadi topeng orang lain sebagai penutup wajah kita sendiri. Tuan, puan, maaf ya, saya selalu dengan rekan-rekan, buatlah identiti, aku adalah aku. Kalau kita makam kita buah mangga, istiqomahlah, konsistenlah sebagai buah mangga. Jangan menghayal ingin jadi buah apple, ya. Kalau kita mangga tapi kita sibuk nak macam buah apple, susah sendiri tuan-tuan, ya. Sebab kita dilahirkan di negeri kita, kita mempunyai ciri khas kita masing-masing dan kita pertahankan identiti kita. Sebab kita lahir di bumi ini, kita makan minum tanah airnya di bumi ini, dan kita akan dikuburkan di bumi ini. Oleh sebab itu, maka kalau kami dari pesantren kami, tuan-tuan, hubbul watan minal iman, cinta kepada negara sebagian daripada iman. Sebab apa? Perhatikan, jujur kita, bukan kita makan minum dari tanah negeri lain. Di sini kita akan lahir, di sini kita dibesarkan, di sini kita menikmati hidup, dan di sini kita akan mati. Maka saudara, kita rasakanlah hari ini jadi problem demi problem kehidupan kita. Sekali lagi, bersyukur kita, jaga keharmonian, perpaduan, kedamaian kita. Karena kita mungkin dekat-dekat kita sini sendiri, tak habis-habis gaduh. Yang gaduhnya itu menunggangi agama. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Saya kira semoga bermanfaat doa saya untuk tuan-tuan dan puan-puan. Semoga bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Senantiasa dicerdaskan akal kita, kolbu kita, untuk dapat menerima hidayah kebenaran. Jangan sampai tertutup, berat untuk menerima informasi yang benar. Semoga kita di dunia ini, kita akhiri episode lakonan kita dengan baik. Kemudian kita dapat husnul khatimah, dan kita sesuai dengan apa yang kita harapkan, mendapat ridha Allah, dan Allah ridha kepada kita, kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.